Selamat bergabung, Pak Kepala. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mbak Puspa, mungkin bisa kita dimulai, Mbak. Izin Pak Kepala, apa Ya. bisa dimulai? Silakan, Bos. Baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang buat kita semua, terima kasih. Kami ucapkan yang terhormat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jarwo MPD, telah bergabung di dalam meeting room pada kegiatan rapat koordinasi program sekolah penggerak angkatan pertama. Dan selamat bergabung pula saya sampaikan pada Bapak Widodo Kabid Dikdas. Serta para Bapak Ibu partisipan di Zoom meeting. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung saja memulai rapat koordinasi ini yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada Bapak Dr. Jarwo MPD, disilahkan. Terima kasih, Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Ibu, Jabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan Provinsi. Ada Pak Widodo yang saya hormati. Yang saya hormati Saudara Kasubag Tata Usaha selaku penanggung jawab program PSP di LPMT Kalimantan Utara. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu pelaksana program sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan di tahap pertama ini. Pertama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dianugerahi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini tadi memang kita full untuk Vicon terus, dan memang saya berkeinginan ada media ya, ada media yang bisa mempertemukan kita semua secara keseluruhan, terutama untuk program sekolah penggerak angkatan pertama, karena kita belum pernah bersama-sama ya dalam satu forum meskipun melalui daring. Karena itu kemarin saya meminta kepada Kasubag selaku penanggung jawab, mari kita kumpulkan bersama ya kepala sekolah, kemudian pengawas, mungkin ada sebagian dari guru-guru dan juga Bapak Ibu pendamping ya, pendamping ahli dan pelatih ahli, dan juga termasuk pejabat yang berada di dalam pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Kita ingin bersama-sama Bapak Ibu sekalian di angkatan pertama ini kita ingin melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan dan apa kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu hadapi agar kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu dan saling memberikan masukan. Kita memastikan bahwa program sekolah penggerak yang di angkatan pertama ini bisa sama-sama kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita berharap ke depan nanti bisa menjadi bahan mitigasi apa perkiraan kemungkinan kesalahan yang sama tidak akan terjadi pada kesalahan untuk angkatan yang kedua. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama, dan kita jadikan program sekolah penggerak ini menjadi keluarga besar. Jadi antara kepala sekolah, pengawas, guru, pelatih, pendamping, dan juga dari dinas, termasuk di dalamnya ada dari LPMP,
ini dalam satu barisan yang sama untuk mensukseskan dan saling melengkapi. Ya, jadi Bapak Ibu ini tidak berkompetisi, tidak perlu berkompetisi, tetapi saling mendukung dan saling melengkapi. Di mana kalau ada sekolah yang mengalami kekurangan, mengalami kesulitan, tolong untuk saling dibantu. Kalau tidak bisa membantu secara material, paling tidak bisa membantu dengan nasihat dan saran. Ini yang harus kita jadikan perhatian kita bersama. Dan kita juga punya kewajiban Bapak Ibu sekalian, nanti saya berharap mudah-mudahan ada pertemuan reguler ya, pertemuan reguler yang akan kita lakukan apakah 2 minggu sekali, paling enggak minimal itu 1 bulan sekali bersamaan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di bulanan itu, supaya nanti kita bisa mendeteksi seandainya ada kesulitan-kesulitan, kita berharap Bapak Ibu jangan sendirian. Ya, kesulitan yang Bapak Ibu alami itu bisa dipecahkan di tingkat satuan pendidikan. Seandainya di tingkat satuan pendidikan yang kita sebut dengan komite pembelajar itu, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru, kemudian tidak terselesaikan, nanti kita naik di pertemuan yang bisa mempertemukan dengan dinas, yaitu di PMO ya. Jadi di Project Management Office itu, nanti di PMO nggak selesai, PMO daerah nggak selesai, nanti akan menjadi catatan untuk kita naikkan lagi di level provinsi bersama dengan LPMP. Kalau di level itu belum selesai lagi, kita naikkan sampai ke pusat unit utama. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu bukan sendirian, tidak sendirian, tidak usah merasa canggung. Seberapapun kesulitan kita, kalau kita pecahkan bersama-sama, itu akan terasa ringan. Ini prinsip gotong royong ya. Jadi gotong royong itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitulah ya. Itu prinsipnya nanti seperti itu. Nah, nanti setelah tercatat semuanya, kami berharap Bapak Ibu punya agenda catatan rutin ya di masing-masing satuan pendidikan. Ada catatan kapan pertemuan komite pembelajaran, lalu kesulitan apa yang dihadapi itu dicatat. Nanti untuk bisa dibawa di forum tingkat lebih tingginya, di forum tingkat daerah. Dan nanti di forum tingkat daerah juga ada catatan-catatan. Kalau ada kesulitan-kesulitan diangkat lagi di tingkat nasional atau provinsi. Itu prinsipnya sebenarnya mau mempertemukan itu Bapak Ibu sekalian, ya. Forum ini mau mempertemukan itu sekalian supaya bisa saling mengenal. Kita juga belum tahu pendamping ahlinya siapa, pelatih ahlinya siapa, kontak personnya siapa, agenda-agenda yang akan dilakukan di satuan pendidikan itu apa, lalu kesulitan-kesulitan yang dihadapi apa. Ini maksud dan tujuan dari pertemuan kita pada siang ini. Dan untuk selanjutnya nanti saya mohon kepada penanggung jawab program sekolah penggerak itu Pak Hari nanti untuk bisa mengkoordinasikan dan mohon Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan apa-apa segera komunikasikan supaya kita bisa saling membantu dan saling memberikan dukungan ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dan mari bersama-sama kita kita jalankan hajat kita ya, program sekolah penggerak ini sebagai bagian dari pendidikan masa depan kita jadikan sekolah penggerak sebagai basis untuk pengembangan karakter anak-anak kita dan ini menjadi momentum sekolah penggerak ini agar bisa menjadi tumpuan harapan pendidikan masa depan yang kelak bisa menularkan pendidikan atau praktek-praktek baik pada satuan-satuan pendidikan lainnya. Ya, ini prinsipnya yang mau kita kembangkan. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari program sekolah penggerak, yang pertama kita harus melakukan perubahan paradigma ya. Paradigma pembelajaran itu di mana fokus utama di paradigma pembelajaran itu adalah mendahulukan kepentingan manusianya daripada materi pelajarannya. Ya, ini bagian dari entry point-nya. Kalau ini sudah bisa berubah, saya yakin nanti pada aspek-aspek lain, dimensi-dimensi lain juga akan berubah dan perubahan itu berfokus pada kepentingan untuk menjadikan anak-anak kita ini kelak menjadi manusia-manusia yang bisa berkontribusi bagi kehidupan dirinya sendiri dan juga bagi kehidupan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Karena kita tidak ingin anak-anak kita itu menjadi beban bagi orang lain. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu betul-betul dicatat sebagai bagian dari ikhtiar kebaikan kita.
Saya kira demikian dan saya silakan nanti Pak Hari untuk melanjutkan program-program ini dan untuk dilakukan pengorganisasian ya, nanti siapa yang mendampingi tingkat SMP, tingkat SD, tingkat SMA ya, dan tingkat SLB. Kita harus mulai melakukan pengorganisasian yang lebih spesifik untuk membantu agar semua aktivitas itu bisa terdeteksi atau tercatat dengan baik. Ya, itu saya kira demikian. Saya kira demikian. Terima kasih dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka rakor ini saya buka secara resmi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya itu penyampaian dari penanggung jawab pada kegiatan program Sekolah Penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hari Purwanto selaku Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Bapak Dr. Andes Hari Purwanto, disilahkan. Oh, mohon maaf, masih belum dibuka. Izin Pak Kepala, izin Pak Widodo, Mas Anugrah Provinsi hadir juga, Bapak Ibu IN ya, kemudian ada juga narasumber dari pusat juga, dari P4TK Pak Suhardi dan lain-lain, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita filosofisnya itu melakukan evaluasi gitu Bapak Ibu. Evaluasi ini tujuannya biar nanti kegiatan kita tidak ada stagnan gitu. Kalau ada masalah kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu, tim kami sedang mau menampilkan SK, sedang dicari. Kita sudah mempunyai SK, siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan. Jadi harapan kami Bapak Ibu seperti harapan Pak Kepala tadi, bahwa kita bisa mendeteksi kendalanya apa, mulai dari tingkat TK, PAUD, kemudian SLB, SMP, dan SMA Bapak Ibu. Dari situlah kita bisa mengatakan masalah itu kita silakan bersama-sama. Izin mungkin di grupnya yang PSP Nunukan itu, mohon tim ini dimasukkan Bapak Ibu ya, jadi kita bisa mengetahui kendala-kendala kita. Kalau ada kendala di-share aja di situ, di lapangan. Harapan kami karena ini yang PSP angkatan pertama, jadi kami nanti pada saat melakukan di angkatan yang kedua itu kendala-kendala itu sudah bisa teratasi. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon masukan juga dari teman-teman di daerah, dari Pak Widodo, kemudian dari provinsi nanti Mas Anugrah dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga IN kita Bapak Ibu, minta mohon masukannya seperti apa yang sudah kita jalani. Mohon berkenan Pak Widodo memberikan masukan kepada kita semuanya. Pak Widodo dipersilakan, monggo Pak nggih. Ya, mohon maaf sebentar Pak Ari ya. Nggih, apa Pak? Penjaminan mutu sekolah. Ya, penjaminan mutu sekolah. Baik. Ya, perhitungan rapat. Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebaiknya kami di akhir ya Pak. Nanti akan lebih baik kalau dari teman-teman kepala sekolah yang langsung artinya melaksanakan kegiatan ini, sehingga nanti menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi kendala ataupun hal-hal yang bisa menjadi praktik baik nantinya untuk PSP di tahap 2 atau di angkatan kedua. Dari saya mungkin yang ingin kami mohon dibantu nanti dari LPMP terkait dengan penetapan PMO
bisa di-share Pak nanti SK-nya bisa menjadi Pak Wid. rujukan kami. Nah, sebaiknya nanti selebihnya kami di akhir Pak, nanti dari sekolah Iya, dulu. betul. Iya, Kita betul. beri kesempatan, jadi nanti baru dari kami. Terima kasih Pak. Demikian. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Wid. Jadi Bapak Ibu, seperti masukannya Pak Widodo tadi sangat betul sekali. Jadi Bapak Ibu, karena leading sektornya ini ada di sekolah, jadi kami harapkan ada informasi kami dari satuan pendidikan. Jadi mohon berkenan nanti habis itu dari IN-nya. Jadi kami minta masukannya dari informasi yang di lapangan seperti apa dari Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini. Dipersilakan, monggo. Boleh dari mana aja, boleh dari jenjang apa yang duluan, dipersilakan. Dari SD 04 Nukan Oh, Selatan, boleh Pak Petrus. Petrus. Silakan Pak Petrus. Makasih Pak Petrus. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kepala LPMP Kalimantan Utara, yang terhormat para IN yang sudah bergabung di sini, Pak Kabid Dikdas Pendidikan Kabupaten Nunukan, dan teman-teman peserta sekolah penggerak yang lain. Baik, ada beberapa hal yang memang saya merasa menjadi kendala. Mungkin Ibu Jehan juga yang sebagai pendamping sangat tahu. Hal pertama saya katakan bahwa saya di 2 minggu terakhir saya tidak fokus di sekolah penggerak karena bentrok dengan kegiatan Cakep, Pak. Nah, itu sementara di Cakep adalah in service, kemudian ada pendampingan juga dari IN, sehingga padahal di pendampingan keempat tanggal 31 kemarin saya kepingin sekali menampilkan contoh draft kurikulum saya untuk Ibu Jehan. Saya mau perlihatkan ke Ibu Jehan untuk berikan masukan-masukan untuk pelaksanaan. Baik Pak, untuk hambatan saya yang pertama adalah SDM. Untuk kelas 4 sudah mulai menjalankan pembelajaran dengan sekolah penggerak, kurikulum sekolah penggerak. Saya melihat masih banyak kekurangan, tapi mereka berusaha untuk masih bisa berkoordinasi, terutama menyusun ATP, membuat modul ajar untuk disempurnakan supaya bisa menjadi bahan pembelajaran yang maksimal. Tetapi di kelas 1 saya merasa masih sangat kurang sekali karena mereka perlu bimbingan kuat untuk ATP, karena memang guru kelas 1 memang beliau ini 5 tahun lagi menunggu pensiun, Pak. Jadi memang mungkin daya ingatnya agak menurun sehingga beliau begitu sangat-sangat sulit untuk agak lamban di sini. Kemudian kesulitan satu lagi, Pak, saya untuk rombel siswa saya jumlahnya ada 10 rombel. Kemudian guru kelas yang PNS itu hanya 3 orang. Jadi saya ambil honorer yang memang masih linear dengan pembelajaran di sekolah, terutama adik-adik anak-anak yang dari lulusan tarbiyah Nunukan itu hampir 4 orang yang saya ambil. Kemudian hambatan kedua anggaran, Pak. Anggaran ini saya merasa agak ketika pembelajaran digital ini kan lebih banyak harus ke digital ini. Kemudian ketika di Cakep juga ada sedikit menyentuh ke sini bahwa ketika saya coba mengevaluasi permasalahan utama saya di sekolah, ternyata itu SDM di bagian digital. Yang saya mau guru saya itu membuat korban, karena di sekolah penggerak itu dia lebih membuat kita untuk berinovasi, kreatif dan berinovasi untuk membuat gaya belajar baru yang lebih menurut saya itu lebih mentransfer konsep yang abstrak menjadi pemahaman konkret bagi siswa itu sendiri. Jadi di situ saya melihat dari sumber daya, sehingga di workshop di hari rencana persiapan workshop untuk kegiatan Cakep ini saya mengangkat itu, Pak, kegiatan workshop untuk
pemberdayaan SDM guru terhadap media digital. Itu yang mungkin kalau tidak ada halangan mungkin minggu ini persiapan dan minggu depan mulai pembelajaran, dan saya buat dengan 2 siklus. Itu jadi yang pertama tadi SDM, yang kedua media, dan ketiga anggaran itu Pak. Itu yang sangat-sangat saya rasa sangat menghambat saya untuk menggerakkan itu. Karena terus terang untuk saya termasuk sekolah kecil, sehingga penganggaran untuk media digital, saya kepinginnya guru itu memiliki spek laptop dari sekolah yang memang sudah ditentukan spek untuk pembelajaran yang sesuai. Karena kalau mereka mengadakan sendiri atau beli sendiri, spek laptopnya itu di bawah standar dan sangat-sangat susah untuk dipergunakan, apalagi di daerah saya yang masih uji coba jaringan internet yang sebelumnya memang blank spot. Jadi sangat-sangat sulit dengan jaringan yang memang sehingga ada 4 RT di arah selatan itu memang siswa saya, kami harus buat pos belajar untuk mengantar tugas luring itu. Sementara saya kepinginnya pembelajaran ke depan itu memang lebih digitalisasi untuk guru yang sudah ada sampai sudah terima belum kan? Belum, cuman lagi. Kemudian yang mungkin yang keempatnya itu saya sendiri bentrok dengan kegiatan kemarin, sehingga bimbingan keempat itu saya sangat sedikit ini Pak, saya tidak dapat informasi, sementara saya dapat penjelasan dari guru rasanya tidak nyambung ke ini. Kayaknya mereka juga merekamnya agak-agak apa ya, mereka maaf Pak, kalau saya bahasakan memang low main, jadi agak sulit untuk saya. Kalau saya pinjam bahasa tetangga saya dari Australia. Jadi itu bahasa yang sering saya gunakan, dan kadang bimbingan saya sedikit kasar, tapi hanya untuk saya kepinginnya majulah sekolah yang saya bimbing. Ya, jadi ada beberapa halangan atau saya merasa beberapa hambatan yang itu. Tapi untuk kurikulum Pak, saya sudah sebagiannya saya sudah draftkan, dan nanti mungkin secara pribadi ke Ibu Jehan untuk beliau bisa verifikasi atau bisa memberikan masukan-masukan untuk itu. Sementara untuk sekalian saya sampaikan ke Ibu Jehan bahwa untuk modul proyeknya bentrok dengan kegiatan kemarin, sehingga saya baru di halaman awal, belum sampai ke intinya. Jadi mohon nanti saya minta waktu untuk bisa diberikan kesempatan untuk muncul modul proyek, sehingga saya mau sampaikan memang Pak bahwa modul proyek ini mungkin semester ini belum bisa saya jalankan, mungkin di semester berikutnya baru bisa saya jalankan ketika sudah ada waktu yang pas. Dan untuk jurnal harian Pak, baru tadi pagi juga, tadi malam juga kami sempat di Google Meet, saya terus pandu. Jadi ketika saya minta untuk ini besok siap pembelajaran apa, ATP-nya susun bagaimana, kemudian kita melihat dengan kondisi, dan ketika saya tidak ada di sekolah Pak, saya coba malamnya saya coba minta informasi dengan cara Google mendapat catatan-catatan baru yang mungkin bagi mereka hambatan, dan terutama guru kelas 1 tadi Pak, itu saya perlu bimbingan yang memang secara langsung, tidak bisa juga lewat online Pak. Jadi saya membuat contoh, saya harus berikan arahan yang memang betul-betul mengarah ke pemahaman mereka yang betul-betul paham, baru mereka ini. Jadi untuk sementara Pak, yang tidak bisa mereka buat itu matematika Pak. Yang bisa sekali mereka buat untuk kelas 1, sementara saya menilai masih 50% itu PKN baru. Sementara pelajaran lain mereka mengambang. Yang tidak bisa sama sekali itu matematika. Jadi saya sudah berikan pemahaman, mereka malah fokusnya ke buku siswa, sementara saya bilang buku siswa adalah buku yang diterbitkan di Jakarta, isinya belum tentu sesuai dengan kondisi daerah kita.
Ya, kita perlu siapkan ATP sendiri untuk nanti kita sesuaikan pembelajaran ke bukunya. Itu yang saya berikan pemahaman ke guru-guru. Baik Pak, terima kasih untuk sementara itu dulu. Nanti saya mohon masukan dan tanggapan. Terima kasih, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus dari SD 004 Nusa ya, Nunukan Selatan. Itu Ya, Bapak betul. Ibu kondisi di SD di Nunukan, mungkin secara umum Pak Bu ya sama. Jadi ada SDM yang kurang menguasai IT tadi dan masalah anggaran. Mudah-mudahan nanti bisa diberi masukan oleh Bu Jihan. Nah, Bapak Ibu, karena kita menghemat waktu, jadi izinkan perwakilan aja. Mungkin sekarang dari jenjang SMA mungkin. Ada yang hadir mungkin SMA yang ikut? Pak Naim, ada Kak atau Pak Sudirman? Kira-kira bisa menyampaikan yang SMA? Maaf Pak, saya mohon maaf, saya sedikit sampaikan bahwa saya tadi unmute video karena kalau saya buka video nyangkut suara Pak. Iya, tidak apa-apa. Nah, masalah terima Pak kasih, Petrus. Terima kasih Pak Petrus. Iya. Bapak Ibu, mohon dari jenjang yang SMA mungkin bisa menyampaikan, boleh perwakilan boleh, bukan kepala sekolahnya. Di situ saya lihat ada gurunya juga dari SMA 1. Belum. Mungkin Bapak Ibu dari jenjang yang lain aja, mungkin SMA-nya masih belum mungkin sedang menyiapkan, mungkin dari PAUD Bapak Ibu ada yang beri informasi, mohon berkenan. Seperti Pak Petrus tadi, solusi kalau ada kendalanya apa, kemudian sampai sejauh ini seperti apa gitu Bapak Ibu kegiatan kita. Belum ada. Mungkin SMP kali. SMP bisa SMP 1 mungkin Bu aja. Bu Rustin ini cepat bisa menyampaikan Bu. Izin Bu. Terima kasih Pak. Oke. Monggo, Bu. Maaf tadi beberapa kali terlempar Pak. Oh gitu. Oke. Mungkin jaringan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SMP Negeri 1 Nunukan, alhamdulillah kami untuk program sekolah penggerak ini didukung oleh 13 KP dan 15 GS. Untuk kurikulum KOS sendiri sudah kami buat bersama warga sekolah pada saat tanggal 12 dan 13 Agustus yang lalu kami sudah melaksanakannya. Jadi di SMP Negeri 1 Nunukan ada 2 kurikulum yang kita gunakan untuk kelas 8-9 kurikulum 2013 dan untuk kelas 7 kurikulum KOS. Kami didampingi oleh IN Ibu Lia Herawati dari P4TK Bahasa. Untuk saat ini alhamdulillah kami untuk kelas 7 dari jumlah KP dan GS tadi sudah melaksanakan tugas dan sambil beradaptasi alhamdulillah kami berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman untuk sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk proyeknya sudah di semester ini sudah dijalankan 1 Pak. Kami untuk kurikulum KOS ini ada 3 proyek. Kemudian 1 sudah dijalankan karena kami kaitkan dengan program seniman masuk sekolah. Jadi ini kami kaitkan dengan MAPEL yang berkolaborasi yaitu MAPEL Seni Budaya Seni, kemudian PJOK, kemudian nanti pada saat mereka mengadakan pagelaran itu nanti semua MAPEL yang berkolaborasi di proyek ini yang akan terlibat. Jadi untuk pada saat pelatihan ini baru hanya seni budaya. Jadi pada kesimpulannya kami untuk kelas 7 ini alhamdulillah masih aman Pak, masih aman untuk menjalankan kurikulum KOS ini. Kami selalu berkomunikasi dengan Ibu Lia lewat telepon maupun lewat WA dan sudah pembimbingan 4 kali selama bulan Agustus ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi mohon dukungannya untuk kami menjalankan program sekolah penggerak ini semoga bisa semakin semangat dan terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak dampingan dari LPMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu IN ya betul-betul membantu kami biar kami bisa menjalankan program ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin dari jenjang SMP sudah diwakili Bu Rus. Kemudian dari SD Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan, dipersilakan monggo. Bu Nur Misari mungkin dari SD 04 Sebatik mungkin. Ada yang disampaikan Ibu?
Ya baik Pak, makasih. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PMP serta jenjangnya semuanya, serta Ibu pendamping kami Ibu Jihan dengan dari dinas kami, Dinas Pendidikan Pak Kabid, dengan Ibu Haja Spiati semuanya, serta teman-teman semuanya. Nah, kalau di SD kami ini, di SD 4, sementara kami kurikulum PSP-nya, terus capaian pembelajarannya. Di sini kami kekurangan guru juga, Pak. Karena kami punya sekolah ada 2, satu di filial sana, ada kelas 4C-nya, jadi maksudnya kami itu mempersatukan sini. Nah, supaya agak mempermudah. Nah, seperti itu ya. Akhirnya kami sudah berunding sama masyarakat setuju, tapi karena ada kendala sedikit, jadi nanti kami menyelesaikannya lagi seperti itu, Pak. Nah, kalau masalah pembuatan ATP, capaian pembelajaran, ini kami tadi masih berunding sambil belajar. Nanti kalau kami tanya lagi sama pendamping kami, Ihan. Seperti itu untuk sementara ini masih aman juga, Pak. Jadi nanti kalau ada apa-apa, nanti kami tanya sama Bapak atau sama pendamping kami. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Cuma kami butuh dana, Pak. Ya, seperti yang dikatakan tadi Pak Petrus. siapa? Petrus. Pak Petrus, sama dengan itu, Pak. Kami juga membutuhkan alat digital, kami juga kurang seperti laptop apa. Sementara jumlah siswa yang paling banyak di Sepatai Barat itu, Pak, di sekolah kami. Tapi ya masalah alat digitalnya juga kurang, Pak, sarana prasarananya. Seperti itu, Pak, alat TIK-nya terutama. Jadi untuk apalagi kami nanti ini sebagai ANBK sosialisasi itu untuk mandiri Pak, sendiri di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa kami mohon petunjuknya atau bantuannya seperti itu, Pak. Ya, kalau masalah kurikulumnya, Pak, ya insya Allah kami berjalan pelan, tapi ya gitu, Pak. Sementara ini belum ada apa-apa, nanti kami tanya lagi, Pak, kalau ada apa-apa. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Nur ya. Jadi Bapak Ibu secara umum kita sudah jalan, hanya beberapa kendala tadi tersebut kita lihat dengarkan sama-sama. Nah, iya, Pak. Kami mohon dari jenjang SMA mungkin ada yang mewakili Bapak Ibu yang hadir. Boleh menambahkan SMP, Pak? Oh, SMP, iya. Silakan Bapak, monggo. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Bapak Kepala SMP. Sebentar Pak Naim ya. Ya, Pak. Izin silakan, Pak, Pak, lanjut. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya juga menyampaikan sedikit sama yang disampaikan rekan-rekan kepala sekolah terdahulu, yang mana proses untuk program sekolah penggerak, khususnya di sekolah kami, alhamdulillah itu sudah dapat kami laksanakan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan IHT, kemudian BIMTEK perundungan, dan juga penyusunan kurikulum satuan operasional sekolah. Nah, yang menjadi masalah kami sebenarnya, Pak, karena jumlah guru kami terbatas dan juga SDM yang kami miliki itu juga sangat minim, sehingga guru-guru yang kami tugaskan untuk membantu kami dalam melaksanakan program-program sekolah penggerak ini sedikit kewalahan. Jadi ada yang sampai sakit ya beberapa minggu ini, sehingga kami kesulitan. Ini kami laksanakan dengan bersama teman-teman agar bisa tetap terlaksana. Tapi alhamdulillah bisa. Kemudian yang menjadi masalah kami adalah barusan kami mengecek tadi anggaran bos kinerja sudah dicairkan, alhamdulillah sudah masuk di rekening kami. Namun yang menjadi masalah kami ketika menyusun RKA bos kinerja ini, karena ada 2 yang dikeluarkan yang kami dapatkan di situ. Yang mana yang menjadi acuan kami, karena yang sebelumnya ada jumlahnya 175 juta, kemudian yang kedua ada 100 juta, yang mana anggaran yang 100 juta disebutkan bahwa tidak boleh digunakan untuk belanja sarana prasarana. Nah, ini yang menjadi kebingungan kami, sementara banyak rekan-rekan guru kami yang sangat menginginkan sarana penyediaan laptop dan juga smartphone, karena ini sangat mendukung sekali dengan kegiatan pembelajaran digital.
Jadi harapan kami Selamat apakah siang Pak, nanti maaf tadi lagi wawancara, jadi saya mohon Bapak. apakah dana itu digunakan untuk yang mana saja yang diperbolehkan. Kemudian untuk Dinas Pendidikan sendiri dan juga baik itu kabupaten dan juga provinsi, apa yang mungkin bisa diberikan kepada sekolah penggerak ini? Mohon juga diberi ini karena kami dalam menyusun anggaran RKA juga supaya tidak tumpang tindih Pak kebutuhan kami. Saya kira mungkin itu Pak. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idrus. Nah, jadi masalah Puskinderja tadi ya, nanti mudah-mudahan ada masukan ya dari teman-teman dari IN. Tadi sudah masuk link, silakan Pak Naim, bagaimana jenjang SMA selama ini? Mudah-mudahan sih lancar semuanya. Dipersilakan Pak Naim. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jelas, silakan Pak Naim. Iya, mohon maaf ini di jalan Pak. Jadi Iya. tadi sempat di sekolah karena jaringannya itu terputus-putus. Karena kebetulan bersamaan dengan ANBK Pak, uji coba. Iya. Gladi untuk ANBK sehingga jaringannya agak terputus. Ini kebetulan mencari apa namanya sinyal yang bagus itu. Terima kasih Pak Ari, teman-teman semuanya, bahwa untuk kegiatan program sekolah penggerak ini untuk tingkat SMA khususnya untuk SMA 1 ini sudah kami lakukan bersama-sama dengan pendampingan dari IN, baik itu mulai IAT maupun pendampingan itu sendiri selama 4 kali pada bulan Agustus kemarin. Alhamdulillah pada dasarnya kami untuk KOS kami sudah selesai dan kegiatan-kegiatan untuk bersama-sama dengan stakeholder dalam merancang menyusun KOS itu sendiri dan KTP serta modul ajar, kami insya Allah sudah teman-teman sudah bersama-sama dengan beberapa guru yang termasuk dalam KP ini sudah berjalan dengan alhamdulillah tidak ada halangan. Barangkali sedikit yang kemarin ada masukan-masukan dari teman-teman tentang proyek. Kami sudah melakukan proyek selama 1 kali proyek, insya Allah dalam bulan ini 1 proyek sudah selesai. Namun ada kendala-kendala memang karena kondisi pandemi. Jadi barangkali insya Allah dalam beberapa kegiatan-kegiatan ke depan kami insya Allah bisa mengatasi masalah APT, insya Allah bersama satu lancar-lancar saja Pak. Kemudian untuk yang perlu kita duduk bersama seperti ini Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Jarwoko, bahkan 1 bulan 1 kali itu mungkin lebih baik sekali supaya kita mengetahui kelemahan dan kekuatan dari kita sendiri dari sekolah kami. Itu aja Pak Ari. Pada dasarnya kami sudah melakukan semua angka kosnya sudah selesai, APP dan apa namanya walaupun itu belum maksimal sampai 1 semester, tetapi ini kami selalu berkolaborasi antara guru-guru yang mengajar di kelas 12 karena kami tahun ini melaksanakan 2 kurikulum sama dengan SMP 1 tadi. Bahkan kami akan tambah dengan program SKS yang kelas 11 sehingga kami perlu sertifikat pula supaya terus betul di dalam dan tercantum dari 3 program itu sendiri. Itu aja Pak Ari. Terima kasih dari saya SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul Naim, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nunukan. Bapak Ibu, secara umum SMA aman, kata kuncinya begitu, sudah lancar ya sesuai dengan rencana. Saya tadi sempat melihat dari Kepala Sekolah TK tadi, Ibu Andi. Ibu Andi, mohon bisa menyampaikan informasi Ibu? Aduh. Kenapa Ibu? Ini Pak terkendala jaringan nih. Iya, nggak usah pakai video Ibu, nggak apa-apa Ibu. Oke Pak, izin Pak ya. Iya Ibu. Saya perwakilan PSP dari TK, PAUD Pak. TK Negeri Pembinaan Nunukan Selatan ke Provinsi Kalimantan Utara Pak.
Jadi mungkin kendala kami pada saat menerima diklat komite pembelajaran program sekolah penggerak itu yang paling banyak di jaringan, Pak. Nah, tidak maksimal kami menerima. Ada beberapa materi yang terhambat kemarin, tidak bisa kami simak dengan jelas karena adanya jaringan yang tidak stabil di daerah kami, Pak. Nah, Iya, Ibu. biasa juga langsung mati lampu bergiliran, Pak. Iya. Ya, baru kalau mati lampunya di sini, Pak, unik. 1 hari, Pak, biasanya. Iya, Jadi kami peserta kemarin memaksimalkan sih, Pak, tapi tetap kami usahakan selalu masuk standby dalam diklat itu, mengerjakan tugas-tugas kami. Nah, itu yang paling kendala yang paling serius yang kami hadapi di Kabupaten Nunukan ini, Pak. Itu aja, Pak. Iya, Ibu. Cukup, Ibu, sudah? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau materinya, Pak, kalau materi yang kami dapatkan dari instruktur kami, alhamdulillah sangat cepat dipahami. Iya, cepat. Ya. Iya. Nah, sehingga semua tugas-tugas kami ada yang terlewatkan, diskusi kelompok kami pun setiap hari, setiap malam kami kerjakan bersama dengan 5 anggota kelompok dari beberapa provinsi. Ya, jadi kalau kendalanya hanya di jaringan, Pak. Kalau masalah penerimaan materi, saya kira instruktur kami sangat jelas memberikan materinya dan kami cepat memahami apa dari materi yang dia sampaikan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Ibu Andi. Jadi kendalanya jaringan dan listrik padam ya. Kalau padam sampai 1 hari, nanti teman-teman IN mungkin bisa memberikan informasi ini karena seperti itu kan tidak bisa kita sangka-sangka. Nah, Bapak Ibu, Iya, ini Pak. yang belum ada perwakilan dari SLB. SLB ada Bapak Ibu kepala sekolah? Pak Petrus juga namanya kan adakah dari SLB? Tidak ada. Ini Pak, juga kalau yang satu teman kami Pak, kendalanya juga di laptop Pak, karena masih kurang sarana medianya yang dipakai. Ya. Tuh kembali ke baru laptop jadul yang kami pakai. Iya. Iya, Ibu. Pak. Makasih Ibu ya, Ibu Andi ya. Makasih atas informasinya karena kita biar bisa koordinasi dengan sebaik-baiknya. Dari SLB nanti kalau ada mohon. Pak. Waalaikumsalam. Ada SLB Ibu? Ya, saya dari INSLB-nya tapi Pak. Dan kemarin pendamping SLB. Ya, Ibu silakan. Ya, jadi Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan saya juga belum melihat Pak Simon dari kepala sekolah dari SLB. Oh iya Pak Simon. Ya, jadi saat pendampingan itu memang hampir sama dengan Bapak Ibu yang di sini kendala-kendalanya. Tapi kalau SLB sendiri kan memang cukup unik ya Pak. Jadi setelah kita diskusi berbagai permasalahan-permasalahannya, yang paling pokok itu terkait masalah buku siswa dan CP Pak. Jadi di beberapa sekolah SLB itu sudah ada buku siswanya. Tetapi yang kami dapatkan, teman-teman dapatkan itu capaian pembelajarannya itu yang masih dipakai adalah capaian pembelajaran untuk sekolah reguler. Sedangkan sebagian besar peserta didik dari SLB itu mengalami hambatan intelektual. Memang bisa saja buku siswa yang telah dikirim itu kita pakai, cuman balik lagi, sebagian besar peserta didiknya adalah mengalami hambatan intelektual tadi. Nah, saya sempat mencari informasi ke bagian yang akan menyusun bukunya nantinya, tapi
informasi tersebut, setelah saya dapat informasi, ternyata memang untuk SLB belum ada buku siswa maupun buku guru. Jadi mungkin selain kendalanya permasalahan SDM, lalu pemanfaatan IT, jaringan dan segala macam, mungkin yang paling pokok itu adalah teman-teman di SLB itu masih bingung karena sampai saat ini belum ada sama sekali panduan yang memang betul-betul untuk SLB. Seperti itu, Pak. Mungkin nanti kalau Bapak bertemu dengan Pak Simon juga bisa dipertegas lagi hal tersebut. Ya. Sudah, Ibu? Ya, sudah, Pak. Terima kasih, Bu Nur Hadis. Ya. Saya memang lama, Bu, tidak ketemu dengan Pak Simon. Jadi saya lupa. Salam, Bu, ya. Kalau ketemu juga, lama tidak ketemu. Salam untuk Pak Simon. Memang itu Bu ya panduannya, nanti teman-teman dari IN mungkin bisa menyampaikan karena di SLB itu memang ada keterbatasan, jadi panduannya seperti tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami dengan IN itu Bapak Ibu tahu namanya. Jadi teman-teman LPMP ini tahu nama tapi belum pernah kenalan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi kami mohon Bapak Ibu dari IN semua jenjang tadi ya dipersilakan siapa-siapa yang menyampaikan. Kalau berkenan Bapak Ibu menyalakan video biar kami lebih akrab gitu Bapak Ibu. Jadi kami persilakan dari teman-teman IN memberikan informasi terkait hal tersebut. Dipersilakan. Boleh saya duluan Pak Heri, mohon izin. Boleh Bu, izin boleh. Ya. Okay. Mohon maaf Pak, tadi saya keluar karena sholat Pak, sholat zuhur. Kebetulan lagi pas dapat rest area. Mohon maaf Pak. Perkenalkan Pak Heri dan Pak Kadis dan Bapak Ibu semuanya. Nama saya Jehan Ananda Alia, saya dari P4 TK Bahasa. Kebetulan dalam program Sekolah Penggerak ini saya mendapatkan tugas untuk pertama diklat dulu ya Pak, diklat komite pembelajaran itu dari guru-guru di Kaltara. Nah, alhamdulillah waktu pendampingan juga sesuai guru Kaltara. Mohon maaf, kepala sekolah Kaltara dan di pendampingan juga, yaitu saya ketemu kepala sekolah yang hebat, Ibu Minari, kemudian Pak Nikolus, Pak Niko, kemudian Pak Petrus, dan yang terakhir ada satu pendampingan saya dari Sumatera Selatan, Pak, Bu Sofia. Saya juga kurang tahu ya bagaimana dari jadwal ataupun daftar yang dibagikan. Nah, tetapi dari kemarin kami proses pendampingan IHT dan proses penguatan itu, alhamdulillah para kepala sekolah, Ibu Minari, Pak Niko, dan Pak Petrus sangat aktif. Hanya saja mungkin yang sudah diberitahukan oleh Pak Petrus itu beliau tidak bisa hadir ya Pak karena ada bersamaan dengan cakep. Bersamaan ya. Iya luar biasa. Tapi sebelumnya itu alhamdulillah beliau sudah hadir dan aktif selama pendampingan IHT, kemudian pendampingan penguatan cukup apa Pak, bisa dibilang bersinergi dengan baik dengan kami para IN. Alhamdulillah kepala sekolah itu antusias ya Pak, sangat antusias untuk implementasi program sekolah penggerak ini, walaupun ya kita tahu sendiri bahwa sosialisasinya sangat mepet dengan tahun ajaran baru, kemudian materi yang cukup banyak yang harus dipahami, kemudian membuat KOSP ya Pak, kurikulum operasional satuan pendidikan, dan perangkat ajar yang tidak mudah ya untuk dibuat dalam satu waktu gitu Pak. Nah, jadi kalau saya melihat ya di sini adalah kegigihan dan semangat Bapak Ibu kepala sekolah dalam implementasi kurikulum operasional sekolah penggerak. Namun ini kan kami sudah selesai ya Pak tugas untuk pendampingan penguatan, tetapi grup tetap saya aktifkan sebelum masuk ke pelatih ahli. Nah, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya tetap tangan terbuka Pak. Soalnya kemarin di pendampingan penguatan itu kepala sekolah ada yang masih kesulitan membuat KOSP Pak, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu masih melihat contoh yang sudah dibagikan di link pembelajaran paradigma baru itu Pak. Jadi masih berbasis itu. Nah, belum menghubungkan ataupun melihat kondisi dari sekolahnya. Nah, itu yang saya fokuskan di situ. Kemudian dari pada guru-guru itu masih kesulitan juga untuk
membedah capaian pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran dan modul ajar, Pak. Nah, jadi oleh sebab itu saya bilang kepada para komite pembelajaran, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan silakan. Saya insya Allah selalu siap ya. Jika memang Bapak Ibu memberitahukan itu kepada saya, tapi kalau diam-diam aja kan saya nggak tahu ya Pak. Iya. Bukan saya, bukan peramal. Jadi kalau Bapak Ibu memang perlu bimbingan khusus, nanti insya Allah saya akan buka Google Meet-nya dan kita sama-sama bareng-bareng sampai nanti yang seperti Pak Heri dan kemudian tadi Bapak dari Kaltara sampaikan, sampai nanti pelatih ahli memang benar-benar turun di sekolah di Kaltara. Begitu kira-kira Pak Heri laporan awal. Terima kasih banyak Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Jihan. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, IN kita sangat baik Bu ya, kooperatif, bahkan bisa dihubungi setiap saat, bahkan di grup masih bersedia Bapak Ibu sebelum PA-nya nanti muncul Bapak Ibu ya. Ini kan masih definitif beliau masih begitu. Jadi kami harapan Bapak Ibu tolong komunikasi karena beliau bukan ramal tadi. Jadi artinya bisa disampaikan kendalanya apa dan insya Allah ada solusinya begitu Bu Jihan ya. Oke. Makasih. Siap Pak Heri. Ya, makasih Bu Jihan. Bapak Ibu IN yang lainnya diperkenankan, monggo silakan. Boleh saya Pak. Silakan Ibu. Oke, makasih Bu. Kuliah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Lia Herawati. Saya IN pendamping untuk SMP ya, SMP 1 Nunukan. Kebetulan untuk Kabupaten Nunukan hanya satu, yaitu SMP 1. Ada Bu Rus juga di sini. Pak Hari, izinkan saya kebetulan juga satu instansi dengan Bu Jehan. Pak Hari, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin ya terkait dengan hasil pendampingan yang sudah dilaksanakan. Saya mendampingi 3 sekolah, Pak Hari. Dua sekolah diantaranya itu adalah dari Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah dan satu di Kabupaten Nunukan SMP 1. Yang saya sangat apresiasi dari SMP 1 adalah sinergitas ya antara kepala sekolahnya, kemudian wakasek kurikulum dan pengawasnya Pak. Itu luar biasa. Kolaborasi mereka bertiga ini luar biasa Pak. Dari mulai pendampingan di IHT sampai ke pendampingan terakhir di pendampingan yang keempat itu selalu tiga stakeholder ini selalu masuk dan tepat waktu, masuk ke dalam tepat waktu, dan selalu banyak yang di-report kepada kami, gitu, kepada IN-nya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi saya merasa terbantu dengan report yang mereka sampaikan tiap minggu di pertemuan pendampingan, sehingga kami bisa memberikan pendampingan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi kolaborasinya luar biasa nih teman-teman di SMP 1 Nunukan. Kemudian karena di SMP, di jenjang SMP itu ada satu ada satu informasi yang harus dilakukan dan sudah dilakukan oleh SMP 1 yaitu menambahkan mapel wajib, mapel informatika. Nah, itu pun juga sudah diakomodir oleh sekolah. Ya, jadi sekolah sudah menambahkan mapel wajib tersebut, sudah dimasukkan ke dalam dapodik juga oleh timnya Ibu Rus, yaitu mapel informatika. Jadi walaupun guru yang dimasukkan sebagai guru pengampu mapel informatika tidak memiliki background informatika, namun beliau memiliki pengalaman yang baik di bidang TIK gitu ya. Kebetulan juga Wakasarpras ya Bu Rusia. Kebetulan juga Pak siapa saya lupa tuh, Wakasarpras juga. Pak Blasius ya, Pak Blasius. Pak Blasius. Kemarin hadir itu Bu Rus di pendampingan yang keempat. Dan mereka juga
teman-teman di SMP 1 Nunukan juga punya komitmen yang tinggi, Pak, untuk menyukseskan pembelajaran dengan paradigma baru ini, gitu ya. Dari awal sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk support dengan kegiatan yang digawangi oleh pemerintah ini. Jadi mungkin nanti bisa kita support juga dari sisi pemerintah daerahnya supaya bisa sama-sama jalan gitu, supaya sukses. Kemudian apalagi yang bisa di-report ya? Untuk ketika asesmen diagnostik juga itu juga sudah dilakukan oleh SMP 1 Nunukan ya. Jadi sudah dilaksanakan di kelas 7 mulai dari PPDB, mereka sudah melihat hasil SL-nya dan kemudian setelah itu melaksanakan asesmen diagnostik baik non kognitif maupun kognitifnya, dan alhamdulillah kelas yang homogen itu bisa dibuat, ya dibentuk di SMP 1 sehingga treatmentnya atau perlakuan itu bisa sesuai dengan level kompetensinya siswa, Pak. Jadi ini juga saya apresiasi juga, Pak, di 2 sekolah yang lain yang saya dampingi itu belum dilaksanakan, namun di SMP 1 Nunukan ini sudah dilakukan gitu ya, sudah membuat kelas yang berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, kemudian apalagi untuk proyek, kegiatan proyek itu tadi seperti yang sudah di-report oleh Ibu Rus, sudah menentukan 3 tema ya, Bu Rus ya, 3 tema, 1 sudah jalan, tadi salah satunya adalah seniman masuk sekolah. Untuk pertemuan kemarin seharusnya di pendampingan yang keempat itu ada beberapa mekanisme baru gitu. Jadi pada saat sekolah menentukan kos di awal pada saat IHT itu belum ada. Lalu kemudian ada regulasi baru, ada mekanisme pelaksanaan proyek yang terbaru. Itu saya sampaikan di pendampingan yang keempat, pendampingan terakhir. Jadi mungkin sekolah nanti bisa melakukan penyesuaian seperti apa nanti modul proyeknya ya. Kalau selama ini kan belum membuat modul project, nanti bisa dilihat contohnya, contoh modul project yang ada di platform digital. Saya juga sudah share linknya, Bu Rus, ke Bu Suryana. Jadi nanti silakan dipelajari, ada contoh-contoh modul project sesuai dengan tema-temanya, ada 7 tema. Nah, dari modul-modul yang ada itu bisa dimodifikasi oleh teman-teman di sekolah, bisa dimodifikasi, boleh diperbaharui sama sekali, tidak harus sama. Namun jika dipandang modul proyek yang sudah ada itu bisa dijadikan contoh dan bisa diaplikasikan di sekolah, silakan jika memang itu mau dipakai ya, bisa digunakan. Mungkin sementara itu Pak Hari yang bisa dilaporkan, sama juga dengan yang tadi disampaikan Bu Jehan, kami masih membuka grup besar gitu ya, masih jadi 1, sehingga kalau ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan saya terbuka gitu, silahkan boleh japri, boleh lewat grup, silahkan. Itu saja mungkin Pak Ari, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Jadi Bapak Ibu, seleksi kepala sekolah penggerak yang dilakukan oleh GTK itu betul-betul berhasil ya. Yang dicarikan kepala sekolahnya, bukan sekolahnya. Seperti semuanya lah, semua kepala sekolah ini semua bertipe-tipe penggerak sepertinya. Terima kasih Ibu. Kami persilakan kepada IN yang lainnya, mungkin berkenan Bapak Ibu menyampaikan. Mohon izin Pak. Oh nggih, monggo silakan Pak Sardi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Suhardi, saya dari P4TK Penjas dan BK. Yang saya hormati Bapak Ketua LPMP, Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan rekan-rekannya, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah semua. Mohon maaf, saya lagi di jalan ini juga. Intinya gini, tadi menyimak dari awal terkait dengan pelaksanaan kurikulum atau program sekolah penggerak ini di sekolah. Saya berpesan saja kepada Bapak Ibu yang tadi sampaikan untuk selalu optimis ya terkait dengan apa yang harus dilaksanakan. Saya sangat optimis dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SM karena selama pendampingan
4 kali kemarin itu terkait dengan penyusunan kosnya, terkait dengan segala macamnya, memang tidak banyak yang disampaikan, tapi banyak yang dikerjakan. Artinya hasilnya dan yang sangat luar biasa, karena setiap pertemuan saya minta presentasi hasil yang dikerjakan dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang memang sudah diharapkan terkait dengan modul ajarnya, kemudian terkait dengan alur tujuan pelajarannya dan sampai ke pelaksanaan PP-nya. Artinya semuanya sudah sangat rinci dan saya yakin bisa dilaksanakan dengan baik nantinya. Kemudian saran saja buat tadi Bapak Ibu yang SD, terutama kepada yang tadi mengalami kesulitan. Yang pertama, selalu lakukan konsultasi Bu, ataupun selalu dengan peer assistant lah gitu. Bagi guru-guru yang memang sudah paham, tolong dibantu yang belum memahami. Bagi yang belum memahami, tolong jangan diam tapi harus aktif juga belum di mana tidak memahaminya. Artinya selama terjadi komunikasi, saya yakin apa yang tidak dipahami akan jadi paham. Intinya untuk pelaksanaan program sekolah penggerak ini, konsentrasikan dulu kepada kos yang harus disusun. Artinya benar-benar sempurna kosnya. Jadi jangan berpikir kepada apa yang harus dilakukan, tapi kosnya saja belum ada. Artinya panduannya, minimal panduannya dulu yang bisa dimaksimalkan, biar nanti semuanya bergerak ada tor atau ada panduan yang dijalankannya. Sekali lagi, karena ini program baru Bapak Ibu, saya yakin semuanya pasti ada kendala, dan saya yakin juga kepada Bapak Ibu teman di daerah Kaltara, kalau terkait dengan jaringan saya percaya gitu kan, artinya ini sesuatu tantangan yang memang harus dihadapi, dan sebenarnya Bapak Ibu dikasih kesempatan memberikan masukan-masukan terkait dengan isian Excel yang setiap pendamping itu harus diisi. Terkait kendala-kendala itu mudah-mudahan akan direspon dengan cepat oleh kementerian. Artinya kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi seperti yang ditulis di Excel itu bisa langsung diterima, bisa langsung ditanggapi dan langsung diberikan solusi oleh pusat. Begitu. Artinya kita berharap saja, kita optimis saja, artinya apa yang akan kita lakukan di program sekolah penggerak ini, karena di awal-awalnya masih Bapak Ibu kesulitan, wajar. Tapi nanti ketika itu sudah dijalankan, saya yakin informasi-informasi itu akan tetap mengalir dan artinya semuanya akan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya juga pesan kepada Bapak Ibu tetap optimis untuk memberikan, tadi disampaikan kepada Pak putus sinyal ya Pak Suhardi. Ya, Bapak Ibu sambil nunggu Pak Suhardi ya. Jadi artinya bahwa memang yang diseleksi pertama kan ya. Kepala. Oh, silakan Pak, lanjut Pak, monggo Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Iya, nah, halo, masih ya. Bisa didengar Pak, bisa didengar Pak? Masih Pak, masih. Iya. Sekali lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, tetap optimis dengan program baru ini, mudah-mudahan lagi seperti Pak dan Bu konsultasikan atau selalu sampaikan permasalahan yang ada kepada para IN sebelum atau sampai nanti ada pelatih ahli yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf karena lagi di jalan ini juga kayaknya sinyalnya juga nguber-uber. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardi. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Jadi Bapak Ibu memang setelah terpilih kepala sekolah penggerak itu pasti diluarkan ke gurunya. Jadi menjadi guru penggerak otomatis juga disebarkan ke pengawas Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi sekolah penggerak Bu Pak ya. Program pemerintah memang ke depan seperti ini. Bapak Ibu masih ada IN-nya yang lain Bapak Ibu?
Monitor ada IN. Pak Nudin masih adakah Pak Nudin? Adakah, masih adakah Pak Nudin yang lain IN? Bapak Ibunya? IN sudah cukup mungkin Pak. Sudah cukup ya. Nah, oke Bapak Ibu, jadi kita sudah sama-sama dengar artinya Bapak Ibu, kesimpulannya satu aja, komunikasi dengan IN kita sangat welcome. Jadi Bapak Ibu tidak perlu apa namanya merasa sendiri, apapun masalahnya Pak Suwardi tadi disampaikan bahwa sampaikan Bapak Ibu, sampaikan, insya Allah ada ya, ada apa solusinya. Sisi LPMP Bapak Ibu memfasilitasi saja Bapak Ibu, memang posisi kita seperti tersebut. Nah, Bapak Ibu, kami tiba gilirannya minta pendapat dari yang punya sekolah ini, pimpinannya tertinggi yaitu Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi. Kami persilakan kepada Pak Widodo atau Pak Fajar tadi, siapa dari Pak Yusran, Pak. Pak Yusran. Ya, Pak Yusran. Ya. Kami persilakan memberikan Pak Widodo, monggo Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Hari. Yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala LPMP, beserta seluruh rekan, Pak Hari dan teman-teman semua. Yang kami hormati Bapak Ibu struktur nasional yang hadir pada kesempatan virtual ini. Yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Provinsi, mungkin diwakili dari UPT, dan juga yang paling kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan para kepala sekolah penggerak baik jenjang SMA, SMP, SD, dan TK PAUD yang hadir pada kesempatan ini. Jadi menyimak dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kepala sekolah, kemudian juga dari Pak Hari sendiri, teman-teman LPMP, Pak Jarwoko tadi, dan juga dari instruktur nasional, ada beberapa mungkin poin ya yang mungkin kami perlu tanggapi, dan nanti juga mungkin ada pertanyaan juga yang perlu kami sampaikan atau mungkin tanggapan ya yang perlu kami tanggapi. Yang pertama, Bapak, mungkin satu ya, mungkin kalau hal teknis kami jujur mungkin tidak terlalu menguasai bidang ini karena di tingkat dinas mungkin lebih ke arah manajerial. Ya, saya menanggapi dari pertanyaan Pak Idrus tadi ya, mungkin ini untuk semua juga. Jadi Bapak yang terkait dengan anggaran BOS kinerja. Jadi informasi yang kami dapatkan untuk anggaran BOS kinerja memang terjadi perubahan. Ya, perubahan pedoman teknis penggunaan BOS kinerja. Perubahan itu tertuang di dalam surat edaran. Saya belum mendapatkan perubahan Permendikbudnya. Namun demikian kami sudah mendapatkan surat edaran dari Dirjen PAUD Didasmen bahwa terjadi perubahan atau dilakukan perubahan besaran. Ya, besaran nilai yang semula seperti SMP 170 menjadi kurang lebih 100 tadi. Dan itu memang tertuang di dalam surat edaran. Alasan yang disampaikan oleh kementerian kenapa kemudian ini dikurangi di tahun ini, pertama adalah disampaikan mengingat cairnya ini tinggal menjelang akhir tahun atau hanya berlaku untuk 1 semester. Itu pertimbangannya. Tetapi saya yakin di hati kecil kita semua juga sangat paham bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang masih menghadapi pandemi COVID sehingga butuh dana besar. Saya yakin semua bisa paham ini bahwa kenapa kemudian itu dikurangi anggaran. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah hampir sama kondisinya saat ini. Nah, itu Pak yang mungkin perlu kami sampaikan. Artinya kepastian bahwa itu anggaran kemudian berubah, ya, karena apa? Sudah terbit SK penetapan, ya. SK nomor 210 P/2021 itu sudah menyatakan besaran nilai masing-masing sekolah yang menerima afirmasi dan kinerja. Jadi untuk penyusunan RKAS itu berdasarkan SK penetapan itu. Nah, kemudian mudah-mudahan ini sudah disampaikan oleh kepala seksi saya sudah tugaskan, saya sudah perintahkan bahwa segera sekolah yang sudah menerima penetapan ini untuk menyusun RKAS. Karena apa? RKAS dibutuhkan
dalam input sistem SIPD kabupaten kota yang dalam satu minggu ke depan akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Nunukan. Jikalau nanti tidak masuk di dalam SIPD, maka belanjanya tidak akan diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah. Nah ini yang akan berpotensi nanti menjadi temuan aparat APIP ya, pertemuan APIP baik BPK maupun inspektorat, itu yang kita khawatirkan. Nah selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan adanya perubahan bahwa bos kinerja tidak boleh digunakan untuk pengadaan sarana prasarana. Mungkin saya luruskan, yang tepat adalah di situ di dalam surat tidak dibenarkan untuk pengadaan prasarana. Mari kita bedakan antara prasarana dengan sarana. Jadi prasarana ini adalah sesuatu yang sifatnya statis ya, untuk mendukung kegiatan. Jadi kalau komputer kemudian laptop, saya pikir tepatnya ini bukan prasarana tetapi sarana, karena dia mobile bergerak. Jadi kalau sarana itu yang disebutkan prasarana itu seperti misalkan bangunan, jalan. Nah, itu prasarana. Ya. Sesuatu yang digunakan untuk eksisnya sarana. Jadi misalkan jalan itu adalah prasarana. Tapi sarananya apa? Sarana transportasi, kereta api itu sarananya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi konsep ini ya memang ini harus diperjelas, dipertegas oleh kementerian. Tetapi kalau saya melihat dari bahasa yang disampaikan, yang ditulis di dalam surat edaran dikatakan pengadaan prasarana maupun perbaikannya, perbaikan sarana, misalkan perbaikan gedung sekolah. Jadi kalau untuk pengadaan seperti komputer, saya melihat dari bahasa itu karena tidak disebutkan, boleh sarana, di situ sarana tidak disebutkan pengecualian ya, yang disebutkan hanya prasarana. Ya, tetapi ini nanti akan kami komunikasikan lagi dan kami juga berharap dari LPMP untuk menjembatani. Bisa mungkin menanyakan ke Kemendikbud, karena Dijen PAUD Didasmen kan termasuk bosnya LPMP, termasuk di atasnya. Jadi bisa ditanyakan, Pak, mohon dibantu nanti. Apakah pendapat saya tadi benar atau tidak? Jadi kalau saya melihat tegasnya begini, kalau pengadaan komputer, pengadaan iPad misalkan untuk pembelajaran, saya rasa itu masuk sarana, bukan prasarana. Ya. Tapi prasarana bisa dikatakan kayak gedung, ya kalau di sekolah itu prasarana. Ya, prasarana. Meja kursi, saya misalkan pengadaan meja kursi itu adalah sarana, bukan prasarana. Nah, seperti itu mobile. Oke. Itu Pak ya, Pak Idrus, dan mungkin untuk teman-teman sekalian, artinya juknis yang kita gunakan itu yang terakhir. Seperti itu. Memang betul tidak boleh digunakan untuk prasarana. Ya. Baik, itu Pak ya. Jadi kalau nilainya tetap alhamdulillah kalau memang sekarang sudah masuk rekening, karena kami belum mendapatkan informasi terakhir apakah bos kinerja afirmasi sudah masuk rekening atau belum, kami tidak tahu. Memang kalau ada laporan dari sekolah baru kami bisa tahu. Alhamdulillah kalau memang itu sudah masuk dan segera saja RKS-nya disusun, kami tunggu Bapak Ibu 1 minggu ke depan. Ya tidak perlu hard copy, Bapak Ibu boleh share ya yang dalam bentuk soft copy melalui WA atau email. Biar segera diinput Pak ya, karena kalau untuk bos kinerja kurang lebih bos reguler kurang lebih 30 miliar, RKS-nya sudah ada, tinggal bos kinerja dan afirmasi kurang lebih 1,7 miliar yang belum. Nah ini saya khawatir nanti tidak masuk di dalam batang tubuh APBD, ini akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Baik, itu kemudian pertanyaan dari Pak Idrus juga, apa yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Saya sampaikan secara tegas untuk dari kabupaten kota, pengadaan sarana prasarana di tahun ini memang tidak ada, ya, belum teranggarkan, karena kita tahu juga anggarannya sangat terbatas. Ya kita untuk tahun depan apakah masih juga, karena ada pertarungan atau ada pertaruhan Pak. TPP masih dipertahankan atau kita memilih kegiatan yang lain. Ini juga dilematis ya untuk kondisi saat ini. Ya, artinya kalaupun itu ada mungkin dari DAK Pak, nanti silakan Pak Idrus dan teman-teman untuk kaitannya dengan dana DAK yang masuk di sekolahnya, koordinasi langsung kepada Kabid Sarana Prasarana Pak Topik ya, nanti disampaikan apa yang masuk ke sekolahnya, apakah ada komputer, meja kursi dan seterusnya, karena kami tidak memiliki data itu Pak. Ya,
Saya rasa itu Pak untuk dari Pak Idrus terkait dengan pendanaan BOS. Kemudian sebelum saya lupa Pak Hari, ini mohon Pak disampaikan juga masukan kami. Artinya bukan masukan juga ini pertanyaan. Untuk tahap kedua ini kan ada dipersyaratkan Pak. Ada persyaratkan surat pernyataan dari kepala dinas ya. Kepala dinas bahwa calon kepala sekolah itu diizinkan atau diberikan izin untuk ikut dalam program sekolah penggerak. Jadi ini tadi barusan saya dapat dari WA dari teman-teman, mengingat teman-teman kita ini kan ada yang mungkin jauh ya kayak Krayan, Lumbis dan sebagainya terbentang jarak. Mereka berharap adakah dispensasi bahwa surat itu, karena surat itu harus di atas materai dan ditandatangani langsung oleh kepala dinas ya dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Kalau hard copy ya akan sedikit merepotkan Bapak Ibu gitu. Maksudnya bisa tidak bahwa surat pernyataan itu nanti setelah dinyatakan mereka lulus baru disusulkan. Ini akan meringankan Pak. Ya. Karena kami juga mohon maaf tadi Pak, ini kalau misalkan dari satu wilayah ada 50, Bapak sanggupkah belikan materi 50 sendiri? Nah, kami anggaran juga terbatas. Ini salah satu Pak contohnya. Kan gitu. Tadi ada satu, oke Pak. Satu saya talangi 1, 2, tapi begitu dia bilang Pak ada 50 ini. Bagaimana Pak? Sanggupkah Bapak? Ya tanya istri dulu lah, bendara di rumah. Bisa enggak gajinya untuk belikan materai? Ya, kan seperti itu Pak. Ini contoh ya Pak. Ini mohon disampaikan kalau bisa ada dispensasi gitu. Baik. Kemudian terkait hal teknis ini Pak untuk masukan saja. Apa yang disampaikan kepala sekolah tadi ya memang betul adanya dan mungkin juga belum semua sebenarnya ada hal ya saya yakinin lah. Ada yang hal misalkan oh ya barangkali penilaian terhadap dinasnya ini kurang oke dalam membina, mungkin saja Pak. Tapi saya melihat gini yang utama saya sepakat bahwa komunikasi, koordinasi, kolaborasi ini kata kuncinya. Ya. Forum-forum seperti ini saya pikir tepat ya kalau memang diadakan. Minimal lah sebulan sekali atau bisa 2 kali sebulan atau 2 minggu sekali bisa diadakan forum-forum. Walaupun sifatnya tidak formal sambil kayak ngopi tapi di dunia maya. Ya kan? Itu mungkin akan lebih mengena Pak. Akan bisa keluar semua unek-uneknya dan lain sebagainya apa yang menjadi kendala dan seterusnya apa yang diharapkan. Ya, kalau saya melihatkan tadi memang persoalannya seperti jaringan. Nah, ini kita juga tidak bisa bicara banyak. Karena banyak stakeholder yang terlibat, ya. Anggaran dinas pun sangat terbatas untuk itu. Ya kan seperti itu. Hanya kan teman-teman juga sudah berusaha. Tiada rotan akar bambu jadi, bukan bambunya, akar bambunya pun jadi di mana aja. Prinsipnya seperti itu. Hanya ini untuk ke depan, saya melihat gini Pak Hari. Di dalam khususnya ya misalkan kayak IHT, in-house training ya, untuk lebih atau DKP dulu lah. Kalau saya melihat jujur dari materi apa yang diajarkan akan sangat efektif kalau itu dilakukan secara luring, Pak. Ya. Nah, ini yang harus diaturkan. Saya bukan mengatakan apa yang sudah diterima oleh rekan-rekan DKP atau IHT sebelumnya itu tidak kurang efektif, akan tetapi akan lebih sangat efektif lagi kalau itu bisa dilakukan secara luring. Ya. Bagaimana metode yang tepat? Nah, itu yang kita cari. Kalau kita hanya mengandalkan daring karena kondisi pandemi kita saat ini ya, dan diburu waktu, saya rasa nanti hasil akhir yang kita harapkan, tujuan akhir itu akan kurang efektif, Pak. Ya, itu kalau menurut saya. Jadi ke depan tahap kedua akan sangat baik ketika itu bisa. Ini saran masukan, Pak ya. Saran masukan bagi saya melihatnya. Karena saya tadi baru membuka juga kegiatan IHT. Saya baru perhatikan kurikulum di dalam kegiatan itu memang ini sangat cocok kalau itu luring. Kalaupun itu ada IT sangat cocok ketika ada pendampingnya atau pelatihnya langsung berdampingan dibandingkan dengan daring. Karena pasti ada hambatan. Nah, ya. Mungkin itu Pak. Kalau yang lainnya saya rasa persoalan apa yang dirasakan oleh sekolah dan seterusnya secara teknis saya yakin kepala sekolah dan guru-guru kita ini sangat hebat-hebat Pak. Ya. Saya percaya itu. Ya. Hanya memang kendala sarana prasarana ya kemudian ya terkadang komitmen Pak. Komitmennya naik turun.
Ya, ketika komitmen kita kuat, insya Allah itu bisa. Dan yang utama, mari kita sama-sama ya membangun komunikasi, membangun koordinasi, membangun sinergitas atau kolaborasi. Itu kata kuncinya. Case sukses dari PSP di kabupaten saya rasa 3 hal ini. Kalau 3 hal ini bisa dijalin, insya Allah ini akan berhasil. Saya rasa demikian Pak Hari dan teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid, lengkap sekali. Terima kasih. Sebelum dari kami mohon berkenannya Pak Yusran ya, Pak Yusran masih monitor Pak Yusran dari cabang dinas. Beliau masih ada ya? Masih ada beliau. Oke. Pak Yusran dipersilakan. Monggo Pak Yusran. Mungkin Pak lanjut kali Pak di Mas Pak Yusran monitor. Kalau sambil menunggu, kami minta Mas Edi menyampaikan sebentar, tapi mohon maaf Mas Edi, nanti kalau ada Pak Yusran sementara berhenti dulu ya Mas Edi ya. Sini. Mas Edi siap? Iya Pak, siap. Ya, jadi artinya tadi ada PR dari Pak Widodo tadi untuk tahap kedua, insya Allah pasti kami sampaikan Pak ya, pasti kami akan sampaikan, tugas kami menyampaikan hal tersebut, masalah surat pernyataan izin tadi loh. Kemudian karena kita menunggu Pak Yusran, kami persilakan Mas Edi untuk menyampaikan tadi Pak Bos tadi kinerja tadi. Silakan Mas Edi. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin saya menyampaikan lebih dulu, nanti mohon izin setelah saya menyampaikan nanti baru Pak Yus Pak, mohon izin. Oh gitu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu pejabat dinas, Pak Kabid, Pak perwakilan dari dinas provinsi, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah penggerak, tak lupa juga rekan-rekan dari P4TK, Bahasa dan Penjaskes, serta para pelatih ahli dan pendamping. Tak terkecuali juga teman-teman dari LPMP sekalian, mohon izin kami menyampaikan informasi terkait dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2021 tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi. Nah, ini saya yakin Bapak dan Ibu sekalian ini sudah membaca dan mengikuti petunjuk teknis ini, tetapi di sini ada perubahan Bapak. Ada perubahan, tidak lagi mengikuti nominal-nominal yang ada di pasal 7. Ya, tidak lagi mengikuti nominal-nominal di pasal 7, ada perubahan di melalui surat edaran Direktorat izin yang menandatangani ini Pak Dirjen ya, dari Pak Dirjen Paudikdas dan Dikmen, surat edaran nomor 1460/CPR _C_PR 03.01/2021 tentang perubahan pelaksanaan kebijakan dan alokasi dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi tahun anggaran 2021. Ini surat ini ditujukan ke gubernur dan seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota. Intinya di situ Bapak dan Ibu adalah tidak lagi misalkan SD tadi 150 juta untuk yang sekolah penggerak. Intinya di situ, tapi kami mau lebih enaknya lagi seperti ini. Nah, mohon izin, apakah terlihat? Terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut ketentuan atau perubahan pelaksanaan kebijakan alokasi itu, dana bos kinerja untuk sekolah penggerak yang semulanya 150 juta menjadi 70 juta untuk jenjang SD, yang SMP itu 175 juta menjadi 100 juta, yang 200 SMA jenjang SMA 200 juta itu menjadi 130 juta. Kemudian untuk yang jenjang SLB ini 160 juta menjadi 120 juta. Ini Bapak dan Ibu. Dasarnya adalah surat edaran Direktorat Jenderal Paudikdas dan Dikmen nomor 10460/C/PR.0301
2021. Ini. Jadi mohon Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Penggerak untuk menyesuaikan kembali alokasi dana BOS kinerjanya terkait dengan nominal atau pagu yang dialokasikan melalui BOS kinerja dan BOS afirmasi, terutama untuk BOS kinerja. Kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya itu juga berlaku untuk BOS kinerja yang sekolah bermutu baik yang memerlukan sarana sanitasi, itu awalnya juga 100 juta, kemudian menjadi 60 juta. Nah, di sini memang ditekankan sekali bahwa ada penggunaan dana BOS kinerja ini tidak diperkenankan untuk penyediaan prasarana, rehabilitasi prasarana rusak sedang atau prasarana rusak berat. Prasarana ini adalah kalau kita melihat di Permendikbud nomor 24 tahun 2007, di sini prasarana itu adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah yang sifatnya tidak dapat dipindah tempatkan, misalkan gedung sekolah, ruang kelas dan sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi yang tidak diizinkan adalah penggunaan untuk rehab prasarana. Untuk penyediaan prasarana juga tidak boleh, rehab prasarana baik rusak sedang maupun rusak berat juga tidak boleh. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi betul sekali yang disampaikan Pak Idrus tadi dan Pak Widodo, betul dasarnya adalah surat edaran Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikman nomor sekian-sekian yang kami sebutkan tadi Bapak, bahwa ada perubahan nominal untuk alokasi BOS kinerja. Tetapi kami perlu sampaikan juga, mungkin ini juga baru diketahui atau karena juga kami baru dapat informasinya terkait dengan unit cost BOS tahun 2021. Unit cost-nya tidak lagi misalkan yang jenjang SD berapa itu Bapak Ibu? 800.000 ya, tidak lagi seperti itu, tapi mengikuti daerah masing-masing gitu. Saya contohkan Nunukan. Kabupaten Nunukan itu untuk jenjang SD sekarang unit cost-nya per siswa adalah 1.040.000 untuk yang jenjang SD. Untuk yang SMP 1.270.000, untuk yang jenjang SMA 1.730.000, sedangkan untuk yang SMK 1.850.000. Kemudian SLB itu 4.040.000. Ini Bapak dan Ibu, ini unit cost, hitungan unit cost per siswa. Per tingkat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang SD 1.040.000. Jadi bukan seperti tahun lalu hanya 80.000. Ini tertuang dalam Kepmendikbud nomor 16/P tahun 2021 tentang satuan biaya atau unit cost dana bantuan operasional sekolah reguler di masing-masing daerah. Ini Bapak dan Ibu informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan yang pertama tadi adalah perubahan alokasi dana BOS untuk BOS kinerja dan BOS afirmasi, dan unit cost untuk unit cost bantuan operasional sekolah reguler sesuai dengan Kepmendikbud nomor 16/P tahun 2021. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Kasubag, mohon izin. Terima kasih, ini untuk diketahui sebentar kami share permen-permen ini atau edaran-edaran ini ke Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi. Sangat berguna sekali ya Bapak Ibu ya. Itu yang terbaru. Jadi nanti akan diserahkan oleh Mas Edi. Bapak Ibu silakan mengunduh. Monitor Pak Yusran. Monitor Pak Yusran dari cabang dinas Nunukan. Assalamualaikum Pak Yusran. Sudah mungkin ya beliau live ya. Pak Nudin beliau sudah live ya? Oh ya, Pak Yusran masih ada Pak. Tapi mungkin karena ya udah silakan kalau gitu Pak Nudin, yang ada yang disampaikan Pak Nudin sebelum kita tutup nanti. Oh ya Pak. Monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kasubag, yang terhormat Pak Kabid dari Kabupaten Nunukan atau Ibu Aja, kemudian yang
terhormat juga dari Dinas Cabang Nunukan, dan yang paling saya hormati juga Bapak Ibu Instruktur Nasional dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman tim dari LPMP. Bapak Ibu mungkin hanya 5 menit insya Allah. Ini berkaitan dengan yang kami sampaikan PMO. Jadi Bapak Ibu, PMO sementara ini belum diaktifkan walaupun kami sudah mendapatkan akun, tetapi PMO ini belum diaktifkan, masih terkunci. Mudah-mudahan nanti dalam waktu 2 minggu 3 minggu ini PMO ini diaktifkan sudah akunnya Bapak Ibu. Jadi di LPMP itu ada 2 orang, Pak Herlambang dengan saya sendiri, kemudian juga koordinatornya Pak Kasubag sendiri. Bapak Ibu, PMO ini suatu aplikasi yang mana berkaitan dengan evaluasi dan analisis berkaitan dengan berjalannya PSP ini di satuan pendidikan. Jadi nanti di sana ada semacam instrumen yang ada di sana nanti. Jadi mulai dari perencanaan, mulai pemantauan, pengolahan, pengendalian dan pelaporan, semuanya kita bisa melihat melalui PMO. Jadi PMO ini program manajemen office, yang mana sebenarnya itu ada 4 tingkatan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mungkin dari satuan pendidikan sudah memahaminya bahwa PMO ada tingkat pusat, ada tingkat PAUD di Dasmen itu ada, di situ sudah ada LPMP, kemudian dari provinsi dan kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu nanti dari provinsi dan kabupaten kota membentuk tim PMO juga, kemudian ada dari level satuan pendidikan yang nanti akan dikoordinir oleh pelatih ahli yang sementara mereka masih bintek Pak, Bapak Ibu. Insya Allah selesai tanggal 11 Agustus. Setelah itu 1 minggu mungkin ada pengumuman apakah lulus sebagai pelatih ahli atau tidak, dan nanti akan bersama-sama mungkin nanti dengan IN ya, yang sementara ini mengkoordinir pelaksanaan tentang PSP di kabupaten kota atau di provinsi. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa kami harapkan mungkin di satuan level nanti ini ya Pak, di satuan pendidikan, karena adanya nanti itu ada PMO yang dibentuk, setidak-tidaknya ketika ada masalah mungkin bisa diselesaikan nanti di tingkat satuan pendidikan. Kalau tidak bisa maka naik ke tingkat kabupaten kota provinsi, kalaupun tidak bisa tingkat provinsi di tingkat di Dasmen, kalau tidak sampai di pusat. Artinya setidak-tidaknya bahwa di PMO ini nanti ada apa ini semacam aplikasi nanti yang mungkin oleh dinas provinsi atau kabupaten kota dan satuan pendidikan. Jadi di situ semua kita bisa melihat bagaimana tentang permasalahan yang dihadapi di satuan pendidikan, seperti apa solusi akan kita carikan di sana nanti Bapak Ibu. Nah itu yang berkaitan dengan PMO. Oleh karena itu kami harapkan di satuan pendidikan itu dibentuk nanti mungkin sama-sama dengan pelatih ahli yang sementara dalam proses bintek, dan kami juga harapkan dari dinas provinsi itu sudah mulai dibuatkan SK-nya, dan juga dari kabupaten kota dibuat SK-nya, karena kami dari LPMP sudah ada SK atau tim PMO yang sudah dibentuk dengan berdasarkan lima intervensi yang sebagai program PSP yang akan nanti kita laksanakan di satuan pendidikan. Saya kira cukup begitu Pak. Jadi sebenarnya PM ini tujuannya adalah memudahkan kita untuk memonitoring tentang berkaitan pelaksanaan PSP di satuan pendidikan. Baik itu apa-apa yang dialami, hambatan dan sebagainya, semuanya terlihat nanti di sana. Saya kira cukup begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ya tentang PMO. Nah, sekali lagi kami monitor dengan Pak Yusran dari cabang Dinas Kabupaten Nunukan. Apakah masih monitor Bapak? Bagaimana Pak Nurdin? Pak Yusrannya sepertinya sudah beliau. Ya Pak, cukup Pak. Saya kira cukup Pak. Sudah ya, nggak apa ya? Ini Pak, cukup. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ya PA yang sekarang sedang bintek akan selesai, kita langsung sering ketemu nanti, pasti kan luring itu. Seperti yang diharapkan oleh Pak Widodo, kalau luring pasti lebih sayang materi yang bagus, kalau secara daring akan kurang maksimal. Nanti kalau sudah pelatih ahlinya, PA-nya sudah ada, kita sering komunikasi, mudah-mudahan PSP di Kabupaten Nunukan bisa berjalan dengan lancar, sukses sesuai yang diinginkan, karena ini adalah embrio awal
Habis itu kita masuk yang kedua dan seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Kepala LPMP Kalimantan Utara, ada tugas Bapak Ibu ya, ini tadi barusan WA saya, Pak Ari, mohon maaf sampaikan salam untuk teman-teman, saya tidak bisa bergabung begitu, jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya diminta untuk sekalian menutup Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi artinya Bapak Ibu kami mohon nanti kita tetap koordinasi begini ya minimal 1 bulan sekali. Namun kami nanti Bapak Ibu kalau ada koordinasi kita akan minta masukan dari Bapak Ibu. Apakah tanggal sekian kita sepakati, kali ini kan agak sedikit mendadak Bapak Ibu. Jadi kami mohon maaf karena kami ingin tahu perkembangan pertama kali seperti apa sih kegiatan PSP di provinsi kita khususnya di Kabupaten Nunukan. Nah, setelah tahu begini semuanya sudah tahu kendalanya hampir tidak ada, bahkan penggunaan anggaran pun sudah dijelaskan tadi sudah sangat lengkap, bahkan kebijakan juga dari dinas sangat bagus sekali, terutama juga didukung di backup oleh Institut Nasional IN kita yang sangat welcome. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu atas perkenannya memfasilitasi Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Bapak Ibu, mari kita tutup sama-sama karena sudah sore, sudah waktunya istirahat. Sekali lagi mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara resmi kegiatan kita tutup. Itu ada Pak Yusran. Pak Yusran. Maaf Pak, saya dari sholat tadi. Oh iya, enggak apa-apa. Bapak Ibu mohon maaf izin ya. Sebentar Pak Yusran ya. Iya Pak. Silakan Pak Yusran, monggo Pak Yusran. Enggak apa-apa. Dipersilakan. Bagaimana dari sisi dinas cabang provinsi, apakah ada masukan atau seperti apa Pak Yusran? Monggo Pak Yusran. Oh iya Pak, minta maaf ini. Enggak masalah. Untuk dari cabang, alhamdulillah ini sekolah-sekolah penggerak yang sudah di-SK-kan Pak, itu semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mulai dari pendaftarannya sampai pelatihan itu diikuti dengan lancar aja Pak. Kalau kendala mungkin paling kendala teknis saja yang di lapangan Pak. Ya, contoh kayak tadi seperti tadi Bu siapa bilang itu jaringan biasanya, apalagi sekarang itu mungkin agak-agak terganggu mungkin ini yang mendaftar Pak, karena ada 2 kegiatan bulan ini. Yang pertama itu simulasi ANBK. Jadi titik fokus internet saat ini itu berada di jalur untuk ANBK. Jadi server di pusat untuk contoh kayak Dapodik Pusmenjar itu memfokuskan untuk ANBK Pak. Terus yang kedua setelah ini sih karena ini mulai hari ini tuh simulasi gladinya dan itu nanti akan berakhir, dilanjutkan lusa itu untuk P3K. Jadi simulasi lagi Pak. Iya betul. Jadi mungkin kalau nanti ada sekolah yang mau sekolah mendaftar, sekolah penggerak, mungkin ada kendala ya dimaklumi karena mungkin fokusnya di situ dulu Pak. Iya betul. Mungkin tidak terlalu banyak Pak, karena ini tadi saya pas disebut nama saya mau pergi sholat Pak. Saya mungkin hanya itu Pak yang saya bisa sampaikan Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Jadi menginformasikan bahwa kami besok juga akan diminta Bapak tentang P3K untuk sekolah itu. Kami ada 5 orang yang kami tugaskan, termasuk salah satunya Pak Nurdin itu nanti tim seleksinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, makasih Pak Yusran ya. Salam untuk Ibu, salam itu sahabat saya itu. Nanti saya sampaikan Pak. Ya, okay. Sekali lagi Bapak Ibu, kami kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Puspa. Dipersilakan, monggo Nak. Siap Pak Hari, terima kasih Pak Hari atas penyampaiannya. Baik Bapak. Baik, terima kasih Pak Widodo dan terima kasih Bapak Yusran serta Kepala Sekolah
program sekolah penggerak, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu IN dari P4 TK Bahasa dan Penjas. Demikian rapat koordinasi program sekolah penggerak angkatan pertama. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau ada kurang berkenan. Ketemu lagi. Kami mohon maaf nih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Terima kasih Bu Lia. Makasih Pak Ari, makasih Bu Lia, makasih semuanya. Makasih. Burus. Mau ketemu nggak jadi-jadi burus ya? Monggo Pak. Oke, makasih semuanya. Mari Pak, selamat sore semua. Selamat sore Pak Petrus. Alhamdulillah.